Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan dibersihkan nama Polri. Teman-teman, benar-benar kalau dari segi kultur kita sudah parah. Kita di titik nol. Kalau dari segi kultur kita betul-betul di titik nol. Boleh saja kita mengatakan bahwa Pak Kapolri sekarang ini Pak Sigit terlihat agak sedikit progresif. Ada banyak orang mengatakan dia melakukan banyak hal yang hebat. Tapi jujur saya mesti mengatakan dia tidak mengenal masalah sebenarnya. Terlihat betul dari langkah-langkah yang dia bikin. Jadi ini mesti dibuktikan, jangan ngebohong, jangan. Nah, karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM50 ini segera diusut kembali. Walaupun ini perkara gampang tapi akan rumit. Karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan saya mohon banyak kepada yang terlibat presiden, jadinya. karena saya mohon kepada presiden bentuk tim independen, karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM50, jangan Pak, nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat, hati-hati Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan, jangan Pak. Ini berbahaya, nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo lepas dari apapun Bapak mengkader Sambo, karena itu juga tidak bisa disalahkan. Sama juga ketika kiai pesantren ada santrinya yang nakal, bukan berarti kiainya mengajari nakal. Bapak tetap harus lurus tunjukkan itu, karena ini momentum orang mempercayai kepada Kapolri. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian, jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Pribadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan dibersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Pribadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan dibersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Pribadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan dibersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri, sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Pribadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.